Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan kita untuk ethical hacking. Kita lanjut materi kita. Kali ini kita akan bahas tentang scanning network. Minggu lalu kita sudah bahas tentang footprinting, di mana kalian juga sudah mempraktekannya dan diperbolehkan, artinya dibolehkan untuk melakukan footprinting, recognition. Itu tidak perlu khawatir dengan ancaman undang-undang yang pernah saya sampaikan. Tetapi untuk scanning ini, makanya nanti pada saat prakteknya kita akan gunakan virtual lab, oke, yang sudah saya share, yang sudah saya sediakan. Nanti saya akan buatkan videonya untuk prakteknya seperti apa dan apa saja yang harus dijalankan. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke teorinya terlebih dahulu. Oke, untuk scanning network ini merupakan bagian dari information gathering. Tetapi yang pernah saya sampaikan bahwa information gathering itu kan ada yang pasif dengan ada yang aktif. Nah, kalau untuk yang pasif yang kemarin kita lakukan itu footprinting dan recognition. Sementara untuk yang aktif itu nanti adalah scanning network, dan di modul berikutnya itu insya Allah minggu depan itu kita akan bahas tentang enumeration. Nah, ini adalah information gathering secara aktif. Adapun capaian pembelajarannya untuk materi kali ini adalah mahasiswa memahami definisi scanning network, ya, apa itu scanning network. Kemudian mahasiswa dapat melakukan scanning network, ya, makanya nanti ada prakteknya dan diharapkan kalian itu bisa bukan hanya sekedar paham saja, bukan hanya sekedar hafal saja, melainkan mempraktekannya dan bisa melakukannya. Oke, secara teori, dasar teorinya, scanning ini merupakan langkah pertama dalam melakukan aktivitas hacking, scanning. Dan scanning digunakan untuk menentukan lokasi target sistem maupun jaringan pada serangan berikutnya. Nah, fungsi scanning ini tiada lain adalah untuk kemarin yang pernah saya sampaikan bahwa setelah footprinting itu perlu cek atau perlu verifikasi dan validasi. Nah, dengan melakukan scanning kita melakukan verifikasi dan validasi. Adapun enumeration minggu depan insya Allah kita akan bahas. Itu merupakan lanjutan dari scanning yang umumnya digunakan untuk mengidentifikasi nama komputer, username dan share serta versi untuk memvalidasi dan verifikasi dari yang sudah kita peroleh pada saat melakukan footprinting. Baik, scanning setelah tahapan recognition dan information gathering atau yang sebenarnya footprinting selesai dilakukan, maka berikutnya adalah tahapan scanning. Tahapan information gathering penting dilakukan secepatnya untuk mengidentifikasi lokasi dan target yang tepat untuk di-scan. Selama scanning dilakukan, hacker tetap melanjutkan proses information gathering terhadap jaringan dan host sistemnya. Makanya sering saya katakan bahwa information gathering itu 80% itu menghabiskan resource, artinya resource yang dibutuhkan itu hampir 80% pada saat kita melakukan hacking itu. 80% itu information gathering. Bahkan ketika kita melakukan scanning sekalipun atau pada saat kita melakukan action sekalipun, itu kita tetap melakukan information gathering. Informasi seperti IP address, sistem operasi, service, dan aplikasi yang terinstall ini dapat membantu hacker dalam menentukan tipe exploit yang sesuai untuk digunakan dalam hacking system. Scanning adalah proses untuk menentukan lokasi sistem yang hidup dan respon pada jaringan. Ethical hacker menggunakan scanning untuk melakukan identifikasi IP address di dalam sistem target. Scanning juga digunakan untuk menentukan apakah sistem berada dalam jaringan dan tersedia. Scanning tools digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sistem seperti IP address, sistem operasi yang digunakan, juga layanan yang berjalan di komputer target. Artinya dengan melakukan scanning, kita diharapkan itu mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih valid dibandingkan ketika kita melakukan footprinting ataupun recognition. Oke. Kenapa? Karena pada saat melakukan scanning, yang tadi saya katakan, scanning adalah information gathering aktif. Aktif di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai penyerang itu secara langsung berhubungan, secara langsung terkoneksi ke sistem target. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan informasi dari footprinting, kita lakukan cek, cross check dengan cara apa? Langsung melakukan konfirmasi, ibaratnya seperti itu.
Jadi kalau di dunia nyata misalnya kita dapat kabar-kabar footprinting itu, kita dengar-dengar isu kabar, misalnya tanya-tanya ke siapa yang masih sifatnya publik, mungkin bisa benar bisa salah seperti itu. Nah, ada pun melakukan scanning, kita langsung konfirmasi langsung ke tempatnya, ke targetnya. Oke, kita lakukan konfirmasi atas informasi yang sudah kita dapatkan. Benar nggak seperti ini? Benar nggak? Nah, itulah kenapa scanning ini resikonya cukup tinggi untuk diketahui. Oke, adapun tipe-tipe scanning itu ada tiga jenis scanning tipenya. Yang pertama adalah port scanning, yang kedua adalah network scanning, dan yang ketiga adalah vulnerable scanning. Nah, untuk port scanning sendiri secara ringkasnya adalah menentukan port yang terbuka beserta dengan layanannya. Sementara kalau untuk network scanning ini untuk melakukan identifikasi IP address pada jaringan. Dan untuk vulnerability scanning ini adalah untuk menentukan atau menemukan kerentanan yang ada di dalam target system. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Port scanning adalah proses identifikasi port TCP/IP yang terbuka dan tersedia di sistem. Dengan menggunakan tools port scanner, hacker dapat mempelajari layanan-layanan yang tersedia di sistem yang dituju. Setiap layanan atau service ataupun aplikasi pada mesin berasosiasi dengan nomor dari well-known port. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa kategori dalam port. Jadi port number itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah well-known port. Range-nya antara 0 sampai dengan 1023. Port yang kedua yaitu registered port. Range-nya adalah 1024 sampai dengan 49151. Dan yang ketiga adalah dynamic port atau private port. Range-nya adalah 49152 sampai dengan 65535. Nah, ada beberapa buku ini mohon diperhatikan karena terkadang ya mahasiswa suka 3 nanti emosian gitu. Jadi perlu kalian ketahui ada beberapa buku juga yang menyebutkan kategori dari port itu cuma 2. Yang pertama well-known port 0 sampai 1023, dan selanjutnya itu adalah yang disebut saya lupa namanya karena saya tidak menggunakan buku tersebut, tetapi dia memberikan 2 kategori. Yang sisanya ini, yang 1024 sampai dengan 65535 itu dikategorikan 1. Artinya selain dari well-known port. Nah, untuk penjelasannya, well-known port, registered port dengan dynamic port. Kalau well-known port, ini adalah port yang sudah umum digunakan. Contoh, misalnya port 80 itu digunakan untuk HTTP. Tidak mungkin digunakan oleh layanan lain, protokol lain. Kenapa? Kalau digunakan itu akan bentrok. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah telnet. Telnet ini berjalan di port 23. Sementara untuk FTP ini berjalan di port 2021. Dan sementara untuk SSH misalnya ini di port 22. Nah, port-port ini itu sudah dibakukan dan berlaku secara internasional. Di seluruh dunia itu penggunaan port ini itu tidak boleh dilanggar. Oke. Jadi kalau kalian ke Amerika, kalian ke Hong Kong, kalian ke Cina, kalian ke Australia, kalian ke mana lagi? Ya, Belanda, pokoknya semuanya itu pasti setuju bahwa port 443 adalah untuk HTTPS. Port 110, 110 adalah untuk POP3. Port 53 itu untuk DNS. Nah, inilah well-known port 0 sampai 1023. Oke. Sementara kalau registered port ini adalah port yang didaftarkan. Maksudnya didaftarkan apa? Jadi misalnya Anda membuat suatu aplikasi yang berbasis internet, misalnya berbasis jaringan, kemudian Anda membutuhkan layanan port untuk bekerja aplikasi tersebut. Nah, kalau kalian ingin bisa digunakan di seluruh dunia, bisa terkoneksi aplikasi tersebut, maka Anda harus mendaftarkan portnya. Nah, inilah registered port. Jadi port yang sudah didaftarkan untuk aplikasi-aplikasi. Sebagai contoh, misalnya para pengguna gamer lah,
yang saya ingat karena zaman saya itu gamernya Dota. Nah, Dota itu punya portnya itu sekitar 6118 kalau nggak salah defaultnya. Dia udah mendaftarkan portnya itu 6118. Coba kalian iseng misalnya kalau lagi main Dota kan online tuh, kalian rubah portnya, port yang ada di komputer kalian setting ganti misalnya, saya yakin kalian tidak akan bisa berkomunikasi. Bermain bisa, tapi untuk berkomunikasi itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena portnya berbeda, celahnya beda, jalurnya beda. Itulah port. Dan itulah port yang terregister. Artinya port 6118 atau berapa saya lupa, itu sudah didaftarkan oleh Dota, Warcraft untuk aplikasi dia. Sehingga kalau kita membuat suatu aplikasi misalnya, kita nggak boleh pakai port tersebut kalau ingin online. Kita harus gunakan port yang lainnya. Oke. Nah, adapun dynamic port yaitu 49152 sampai 65535, ini adalah port yang boleh digunakan aplikasinya karena tidak terdetek di internet. Kalaupun terdetek, nah ini nggak tahu ini port apaan, ini untuk layanan apaan, bebas soalnya. Silahkan. Nah ini yang disebut dengan dynamic atau private port. Oke. Ini sebagai contoh, tools port scanning yang identifikasi port 80 terbuka, artinya web server sedang berjalan di dalam sistem. Ya, sistem tersebut punya web server. Hacker harus mengenal port, khususnya well-known port number. Contoh, untuk port number yang umum, kalau kalian menggunakan sistem Windows, itu bisa diakses di Windows System 32 Driver etc Service. Silakan bagi yang penasaran, buka Windows-nya, buka laptopnya, cek. Maka di sana akan ada port-port yang berjalan di Windows kalian. Ya, kalau pengen gampangnya sih ada sebetulnya tools juga, cek port namanya. Tinggal klik itu akan menampilkan port-port apa saja yang detect. Atau nanti pada saat scanning kita juga bisa menggunakan Nmap misalnya, kita scan sistem kita sendiri untuk mengetahui port apa saja sih yang berjalan, terbuka, filter ataukah close, bisa kelihatan. Baik, ini adalah contoh-contoh untuk port yang well known. Nah, tadi saya sebutkan FTP misalnya 21, Telnet 23, SSH 22, SMTP 25, DNS 53, HTTP 80, POP 110, NetBIOS 139, RPC 135, NetBIOS UDP 137 dan 138, DHCP UDP 67, SMB, TCP 445, HTTPS 443, IMAP 143, LDAP server 389, IPsec 500 dan lain sebagainya, bisa kalian cek untuk masing-masing format. Nah, kenapa kita harus tahu? Sebagai seorang hacker, sebagai seorang ya pen tester, ya, lebih apa? Konotasinya lebih positif gitu kan. Pentester, kita wajib tahu well-known port ini. Kenapa? Begitu kita melakukan port scanning, kedetek 445 open. Nah, kita tahu 445 SMB. Apa itu SMB? Oke, kalau nggak tahu SMB, manfaatnya apa? Gunanya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi SMB ini adalah kalau misalnya terbuka, maka kita bisa mengakses share foldernya. Samba file. Kalau di Linux pakainya Samba. Oke. Jadi kalau begitu kita port scanning sistem 445 terbuka, berarti ada peluang share foldernya terbuka. Oke. Baik, selanjutnya adalah network scanning. Network scanning merupakan prosedur untuk mengidentifikasikan host yang aktif di jaringan, baik sebagai bahan untuk serangan maupun untuk pengujian keamanan jaringan. Host diidentifikasi oleh masing-masing IP address-nya. Tools network scanning berfungsi untuk identifikasi host yang hidup dan tersedia di jaringan dan juga IP address-nya. Ya, nggak terlalu banyak cerita tentang network scanning. Kenapa? Karena pada dasarnya begitu kita melakukan scanning, ya kita melakukan network scanning gitu. Karena port vulnerability itu termasuk di dalam network jaringan. Adapun vulnerability scanning, ini adalah proses secara proaktif mengidentifikasi kerentanan sistem komputer pada jaringan. Umumnya
vulnerability scanner awalnya mengidentifikasi sistem operasi dan nomor versinya, termasuk paket layanan yang dipasang. Kemudian, scanner akan mengidentifikasi kelemahan atau kerentanan dalam sistem operasi. Banyak tools untuk melakukan vulnerability scanning. Jadi kalau misalnya web, kita ingin melakukan scanning terhadap web, vulnerability scanning terhadap web, bisa menggunakan Vega, bisa menggunakan Nikto, bisa menggunakan DRP, bisa menggunakan OWASP, ZAP, bisa menggunakan Akunetic, jadi mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, bisa menggunakan Paros, bisa menggunakan apalagi Black Widow, macam-macam toolsnya banyak sekali. Oke, dimana nanti hasil scanning itu akan diperlihatkan bahwa sistem tersebut, target tersebut punya kerentanan di sini, punya kerentanan di sini, punya kerentanan di sini. Yaitu selanjutnya terserah Anda. Misalnya, ingat, ini masih tahapan scanning, information gathering, masih mengumpulkan bukti-bukti informasi. Nah, kemudian, scanner akan mengidentifikasi kelemahan atau kerentanan dalam sistem operasi. Pada fase serangan berikutnya, hacker dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Meskipun scanning dapat dengan cepat mengidentifikasi host yang dalam posisi listening dan aktif pada jaringan, namun ini juga cara cepat bagi sistem IDS untuk melakukan identifikasi penyerang. Alat-alat pemindaian probe port TCP/IP yang mencari port terbuka dan alamat IP, dan probe ini dapat diakui oleh kebanyakan alat deteksi intrusi keamanan. Maksudnya apa? Bisa kedetek. Yang tadi saya katakan. Scanning itu adalah tindakan untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, validasi, terhadap informasi yang ingin kita ketahui. Tetapi konsekuensinya adalah bahwa kita pun dapat terdeteksi. Dalam hal ini misalnya adalah oleh sistem IDS, Intrusion Detection System. Jaringan dan kerentanan pemindaian biasanya dapat dideteksi juga karena scanner harus berinteraksi dengan sistem target melalui jaringan. Tergantung pada jenis aplikasi scanning dan kecepatan scan, IDS akan mendeteksi pemindaian dan flag itu sebagai suatu peristiwa. Ada juga beberapa alat untuk scanning memiliki mode yang berbeda untuk mencoba mengalahkan dan membuat tidak terdeteksi oleh IDS. Ya, saling menginikan lah, kedetek, kita upgrade sejenisnya. Nah, sebagai awal ini latihan 1 menggunakan perintah ping untuk mengetahui target dalam kondisi hidup atau mati. Ini masih yang sederhana saja, kita coba tes. Misalnya kita buka command prompt, ping, kita rumah sendiri saja, pnj.ac.id. Replay destination host unreachable. Kenapa tuh? Kita tes ping. Kita sudah tahu sebetulnya dengan ping saja kita sudah melakukan scanning. Scanning apa? Minimal kita dapat IP address-nya. IP address-nya. Jadi IP address untuk kemarin kan pada saat footprinting kita sudah tahu kan IP address untuk si PNJ itu berapa dari Shodan. Sekarang kita bisa dapat juga dengan ping sebetulnya 103.136.36.14.58. Kenapa ya? Kok nggak connect gitu loh? Destination host unreachable. Nah, apabila jawabannya berupa request timeout, bukan berarti website PNJ dalam keadaan mati. Nah, kita penasaran, ini bukan request timeout, replay, tetapi destination unreachable. Kita coba pakai tracer 103 36 14 58. Penasaran? Ini masih termasuk scanning. Apakah scanningnya ini melanggar? Tidak. Kita baru melakukan scanning dari
dari ya tools untuk request time out. Oke, 102.3.0.1 host unreachable. Ini ngapain? Request time out. Oke. Wow. Masih belum juga. Oke. Cepatnet open P10378991105. Oke, masih lanjut. Ini merupakan tracer. Oke. 10.100.200.2 dan destination unreachable. Oke, tracer komplit. Ini adalah langkah-langkah untuk nyampe ke sana. Oke. Penasaran? Apakah memang website PNJ itu mati? Mari kita cek coba. www ya .pnj.ac.id. Kita mau main perosotan. Tolong bantuin. Benar. Gimana caranya? Oke. Ternyata terbukti bahwa PNJ tidak mati. PNJ websitenya tidak mati, tetapi kenapa replaynya unreachable? Itu adalah satu pertanyaan yang harus kalian jawab dalam kuis kali ini. Oke ya, untuk kuis aturan kemarin yang kita sampaikan di awal yang kontrak kuliah, karena kita melakukan PJJ ada sedikit perubahan. Jadi kuis bukan berlaku opsional lagi seperti yang disampaikan di kontrak kuliah. Kuis saat ini bisa diberlakukan untuk mengetahui aktivitas kalian mengikuti perkuliahan ini. Oke, jadi soal yang pertama adalah dalam kuis. Satu, mengapa ketika dilakukan pengujian menggunakan ping dan tracer, jawabannya adalah unreachable. Tetapi ketika dilakukan pengujian pada browser, website tersebut dapat tampil. Oke, baik. Itu kuis yang pertama. Silahkan dijawab. Oke. Berikutnya, kita akan melakukan scanning port dan identifikasi service. Port scanning adalah metode yang digunakan untuk meriksa port terbuka. Proses port scanning melibatkan penyelidikan setiap port pada setiap host untuk menentukan port mana yang terbuka. Port scanning umumnya menghasilkan informasi yang lebih berharga daripada ping tentang host dan kerentanan pada sistem. Dengan mengidentifikasi port terbuka, hacker biasanya dapat juga mengidentifikasi layanan yang terkait dengan nomor port tersebut. Adapun untuk melakukan port scan countermeasure, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama adalah arsitektur keamanan yang baik. Contohnya adalah melakukan implementasi IDS serta firewall. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ethical hacker
artinya lakukan pengujian terhadap diri sendiri terus dan terus. Kalau tidak, silakan bisa menyewa. Banyak sekali sekarang ethical hacker atau pentester yang siap menguji sistem Anda. Oke. Kemudian firewall harus bisa mendeteksi probe yang dikirimkan oleh tools port scanning. Ini penting sekali. Selanjutnya, IDS harus bisa digunakan untuk mengidentifikasi OS detection method. Oke. Hanya port yang dibutuhkan saja yang dibuka. Artinya port-port layanan yang tidak dibutuhkan nggak perlu dibuka, tutup, atau bahkan kalau perlu difilter. Dan yang tidak kalah penting adalah para pekerja di dalam organisasi harus diberikan pelatihan mengenai kewaspadaan terhadap keamanan. Karena ada salah satu teknik hacking yang tidak bisa dicegah, yang tidak bisa dicegah, yaitu SOCENG alias social engineering. Nah, ini juga kalian sudah pada tahu semua. Social engineering merupakan teknik-teknik dalam ethical hacking ataupun dalam hacking itu yang memanfaatkan kelemahan manusia. Jadi sekuat apapun sistem, apabila di dalamnya ada manusia, maka manusia itu sendirilah yang akan menjadi kelemahan dari sistem itu. Karena bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan teknik SOCENG. Baik. Latihan berikutnya adalah kita akan memanfaatkan tools, salah satunya adalah Angry IP. Kalau kalian tidak bisa menggunakan Angry IP, download. Bisa juga menggunakan Advanced IP Scanner. Banyak sekali tools-tools yang ada di luar sana, bisa kalian download, bisa dimanfaatkan. Kemudian lakukan proses scanning, dari target. Bisa dicek port scanner. Dan kita juga bisa menggunakan Nmap. Nah nanti kita akan coba mempraktekkan di video praktikum. Di video praktikum saya akan menggunakan skala lab saja. Jadi untuk melakukan scanningnya menggunakan skala lab. Tools yang akan digunakan pertama adalah yang akan saya gunakan Net Discovery. Kemudian saya akan menggunakan Nikto, saya menggunakan Dirby, dan mungkin Nmap. Nmap kita bisa manfaatkan. Baik, mungkin demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk materi minggu ini yaitu tentang scanning network. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat kalian pahami, bisa juga dipelajari ya, sehingga capaian pembelajarannya akan tercapai, dan juga kalian bisa mempraktekannya, menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Karena ingat, perbedaan antara hacker dengan cracker, antara pentest dengan yang criminal hacker, itu adalah dari sisi niatannya, itikadnya. Itikadnya baik, insya Allah kita akan baik-baik saja. Tapi kalau itikadnya sudah tidak baik, ya kalaupun kalian mendapatkan, ya tahu sendirilah resiko yang akan kalian dapatkan. Oke, saya akhiri saja untuk video kita kali ini tentang scanning network. Jumpa lagi nanti, saya akan buatkan untuk video praktek scanning network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.